Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Husain dengan NIM 21073106 dari seksi 0185 dan dosen pembimbing Bapak Dedi Setiawan SPD MPDT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang UTS mata kuliah kemudi dan suspensi. Langsung saja pada soal yang pertama, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen dengan cara kerja dan jenis atau tipe serta analisis gangguan serta langkah-langkah perbaikinya pada sistem kemudi. Lengkapi dengan gambarnya. Yang pertama, jawaban saya prinsip kerja. Prinsip kerja memiliki cara kerja yang cukup sederhana. Ketika roda kemudi diputar, steering manshaft akan meneruskan tenaga putar ke steering gear. Ketika putarannya sudah sampai steering gear, tenaga putar akan diperbesar agar dapat menggerakkan roda depan ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, komponen dan fungsinya. Komponen yang pertama yaitu steering wheel. Steering wheel atau roda kemudi berfungsi untuk memutarkan atau membelokkan roda depan dengan cara memutar roda kemudinya. Steering wheel terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama steering wheel lingkar besar dan lingkar menengah dan lingkar kecil. Komponen yang kedua steering manshaft dan steering column. Berfungsi untuk meneruskan putaran dari roda kemudi ke steering gearbox. Pada bagian atas atau ujung atas pada poros utama kemudi yang berhubungan dengan roda kemudi ini dibuat meruncing dan bergerigi. Steering column yaitu sebagai tempat poros utama kemudi dan komponen steering column ini diikat pada bodi kendaraan. Komponen yang ketiga steering gear. Steering gear pada sistem kemudi memiliki fungsi untuk mengarahkan roda depan dengan cara merubah putaran menjadi gerakan ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang keempat, steering linkage. Steering linkage atau sambungan-sambungan kemudi ini berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda-roda bagian depan. Langkah kerja dari sistem kemudi yaitu ketika roda kemudi atau setir digerakkan, batang kemudi akan meneruskan putaran tersebut ke steering gear. Pada putaran steering gear akan diteruskan ke steering linkage, tapi energi yang diberikan oleh pengemudi akan diperbesar terlebih dahulu di dalam steering gear, sehingga tenaga awal mampu menggerakkan roda-roda depan mobil setelah melewati linkage. Jenis atau tipe dari steering kemudi. Yang pertama, kemudi manual. Kemudi ini digerakkan mengandalkan tenaga pengemudi itu sendiri dan sedikit dibantu oleh steering gear untuk menggerakkan roda depan ke kiri dan ke kanan. Terdapat analisis gangguan pada sistem kemudi manual yang saya temukan, diantaranya kemudi berat. Masalahnya tekanan ban tidak betul, pelumasan kurang. Cara memperbaikinya itu tambah tekanan ban, lumasi suspensi dan kembali. Dan analisis lainnya sebagai berikut. Yang kedua, sistem kemudi jenis hydraulic power steering, yaitu sistem kemudi yang mengandalkan tekanan fluida sebagai pembantu tenaga putar setir, sehingga putaran pada setir selain dari reduksi gigi juga dibantu oleh fluida yang bertekanan. Oleh karena itu putaran setir akan lebih terasa ringan. Analisis gangguan yang sedang saya temukan adalah yang pertama pada alignment, yaitu kerusakannya caster terlalu besar, camber terlalu besar, turning radius salah. Langkah perbaikinya itu di setel. Kalau turning itu diperbaiki. Dan berikut analisis yang lainnya. Yang ketiga, jenis sistem setir electric power steering. Untuk sistem power steering ini saat ini menggunakan tekanan fluida yang dapat dialirkan melalui tegangan listrik. Sistem ini lebih bagus karena lebih memperingan putaran setir dan lebih efisien. Beberapa analisis yang saya temukan, yang pertama, aki mobil tekor, terjadi konsleting sistem listrik dan tekanan pada alternator. Langkah perbaikinya itu cek secara berkala untuk menjaga suplai listrik ke apps agar dapat
terus lancar dan sehat. Berikut beberapa tambahan analisisnya. Lanjut dengan soal nomor 2. Tuliskan nama, definisi dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem Frontwell alignment, lengkapi dengan gambarnya. Yang pertama, pengertian. FWA untuk bekerja untuk mengintegrasikan berbagai faktor dari sistem kemudi sampai dengan suspensi kendaraan. Fungsinya adalah untuk kualitas stabilitas dari kendaraan terjadi lebih baik. Sehingga selain itu juga berfungsi untuk membuat usia roda jauh lebih awet. Komponennya diantaranya yaitu sporing hashbone HA700, sporing hashbone HA710, sporing 3 dimensi Hoffman. Ya, lanjut dengan soal yang ketiga. Tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe serta analisis gangguan beserta langkah perbaikinya pada sistem rem parkir, lengkapi dengan gambarnya. Komponennya terbagi menjadi 3 secara garis besar. Yang pertama, tuas rem, berfungsi untuk mengungkit kabel rem sehingga menarik sepatu rem untuk melakukan pengereman. Yang kedua, tali atau kabel rem, berfungsi untuk meneruskan gaya tarik dari tuas rem. Yang ketiga, tromol dan sepatu rem, berfungsi untuk membangkitkan daya pengereman saat sedang parkir. Yang kedua, cara kerja dari sistem rem parkir, yaitu ketika pengemudi menarik tuas parkir, maka kabel rem parkir akan memindahkan gaya tarik dari tuas ke rem. Pada rem tipe rem parkir roda belakang, pada bagian tengah kabel dilengkapi dengan equalizer yang berfungsi untuk menyamakan gaya pengereman pada kedua roda belakang. Pada mekanisme sambungan rem parkir juga dilengkapi dengan tuas intermediate atau intermediate lever yang berguna untuk menambah daya pengoperasian remnya. Beberapa analisis yang saya temukan, yang pertama diantaranya pengereman terasa seret. Masalahnya karena rem sudah rusak dan berkarat. Langkah perbaikinya yaitu lakukan penggantian kabel rem dengan yang baru, karena kalau diperbaiki kabel tidak akan tidak efisien untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Analisis lainnya sebagai berikut. Lanjut dengan soal nomor 4. Tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen dan fungsi komponen, cara kerja serta analisis gangguan beserta langkah perbaikinya pada sistem rem hidrolik, lengkapi dengan gambarnya. Pertama, prinsip dan langkah kerja. Pada saat pedal ditekan, pushrod yang berhubungan akan memberikan gaya pada piston di master silinder, sehingga menyebabkan ruang depan piston menyempit dan saluran reservoir menutup. Kemudian fluida dari reservoir minyak rem mengalir menuju ruang tekanan melewati port kompensasi. Hal ini menciptakan peningkatan tekanan pada seluruh sistem hidrolik, karena fluida dipaksa mengalir melalui saluran hidrolik menuju kapiler atau brake lineage. Kaliper tersebut akan meneruskan tekanan kepada semua piston kaliper atau aktuator pengereman dengan besar yang sama. Brake lineage disegel oleh cincin berbentuk O guna mencegah terjadinya kebocoran fluida. Komponennya yang secara garis besar, yang pertama yaitu master silinder yang terletak setelah pedal rem dan fungsi untuk mengubah gerakan ayunan pedal rem menjadi sebuah tekanan hidrolik. Yang kedua, brake lineage berupa beberapa selang penghubung antar komponen pada sistem rem hidrolik. Yang ketiga, silinder roda dengan perannya dalam cara kerja rem hidrolik yaitu untuk mengubah kembali tekanan cairan menjadi gerakan mekanis. Beberapa analisis yang ditemukan diantaranya yaitu pengereman tidak berfungsi, terdapat kebocoran pada pipa saluran fluida bertekanan. Langkah perbaikinya lakukan penggantian atau penggantian. Yang kedua, pengereman kurang bagus. Kerusakannya itu kekurangan cairan fluida, lakukan penambahan cairan fluida. Lanjut dengan soal terakhir, tipe atau jenis.
Baiklah, lanjut dengan soal nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerja pada rem tromol berserta langkah perbaikannya. Lengkapi dengan gambarnya. Yang pertama, langkah kerja. Prinsip kerjanya ialah saat ada tekanan hidrolik, piston akan menekan salah satu sepatu rem. Bila sepatu rem menempel pada permukaan tromol, maka tekanan berlanjut ke bagian bawah sepatu rem. Tekanan akan diteruskan ke sepatu rem lainnya karena posisi menyetel pengembang. Komponen pada sistem rem tromol yang pertama yaitu backing plates, berbentuk cukup tipis. Komponen ini berguna sebagai rangka dan pelindung bagian lainnya. Yang kedua, sepatu rem dan kampas. Sepatu rem adalah tempat untuk meletakkan kampas rem pada sistem hidrolik ini. Bentuk dari sepatu rem menyerupai lingkaran yang terdiri dari dua buah sepatu. Keduanya memiliki bentuk setengah lingkaran yang menjadi media gesekan untuk pengereman. Komponen yang ketiga, silinder roda, yang berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan. Yang keempat, return spring, berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi semula setelah adanya usaha pengereman. Yang kelima, brake shoe holder, terdiri dari beberapa bagian seperti pin yang memiliki fungsi pegas dan plat penekan. Yang keenam, brake shoe adjuster, fungsinya menyetel celah antara kampas rem dan permukaan tromol ketika terjadi gerakan dari pedal rem atau tuas rem yang ditarik secara otomatis. Yang ketujuh, parking brake lever, berfungsi untuk membuat mobil tetap diam ketika dalam kondisi parkir. Ada juga bagian parking brake lever yang biasanya digunakan. Yang komponen yang ke-8, drum brake. Bagian ini berfungsi untuk media gesekan bersama kampas rem tromol agar roda mobil bisa berhenti saat sedang berjalan. Yang ke-9, parking brake kabel. Komponen ini berbentuk kabel baja yang berguna untuk menarik sistem rem tromol. Kabel ini terhubung dengan gerakan tuas rem parkir dengan juga parkir brake lever agar hasil kerja menjadi maksimal sehingga mobil bisa berhenti sempurna. Tipe atau jenis dari sistem tersebut adalah: yang pertama, landing and trailing shoe. Yang kedua, single leading shoe. Yang ketiga, two leading shoe. Yang keempat, dual fixed cylinder. Yang kelima, unit servo. Yang keenam, dual servo. Diagnosa kerusakan yang saya temukan: yang pertama, pengereman tidak cakram. Keterangan kerusakan, kehausan pada kampas rem. Langkah perbaikannya yaitu lakukan penggantian. Analisis yang kedua, rem terasa jauh. Keterangan kerusakan yaitu penyetelan rem terlalu jauh. Langkah perbaikinya, lakukan penyetelan rem agar rem jadi lebih dekat dan rem berfungsi pada waktu yang diinginkan. Analisis yang ketiga, pengereman kurang bagus. Keterangan kerusakannya itu komponen rem memerlukan perawatan. Langkah perbaikinya, lakukan pembersihan komponen dengan menggunakan sabun. Baiklah, itulah penjelasan dari jawaban saya tentang UTS terkait mata kuliah kemudi rem dan suspensi atas binaan Bapak Dedi Setiawan SPD MPDT. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.